Baik, kita kembali. Soal tuduhan yang nyangkut di teman-teman koalisi ini, bahwa ini pesanan, ini bermotif politis, mengarah kepada mendiskreditkan katakanlah Prabowo untuk kepentingan yang lain. Jawabannya seperti apa? Tentu ini bukan motif politik, tapi motifnya adalah ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa pemilu itu penting juga untuk melihat dalam kacamata hak asasi manusia. Karena dalam kacamata itu kita akan bisa menilai apakah capres memiliki kompetensi yang baik dalam konteks hak asasi manusia. Nah, dalam konteks pasca pemilihan legislatif, ya kan, kita tahu beberapa kandidat yang akan hanya bisa lolos beberapa saja gitu, yang lain udah berguguran. Nah, dalam konteks itulah kita ingin menyampaikan bahwa kebebasan hari ini itu kita peroleh karena kerja para korban yang orang hilang tersebut dan para mereka yang melakukan perjuangan di jalanan meruntuhkan 1998. Oleh karena kita punya hutang sejarah terhadap mereka. Itu satu hal. Yang kedua, nah dalam konteks capres itu kemudian kita merujuk pada otentifikasi dokumen yang berdasarkan negara. Menurut Undang-Undang 39 tentang Komnas HAM dan juga Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, maka Komnas HAM lah yang punya otoritas untuk menentukan apakah benar terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat pada saat-saat di masa lalu atau tidak gitu. Nah, oleh karena kita harus memakai otentifikasi data Komnas HAM. Menurut laporan Komnas HAM, ada dua yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa penculikan. Yang pertama, individu-individu yang berjumlah 11 orang itu yang bernama Timawar. Yang kedua adalah individu yang patut dimintai pertanggungjawaban secara komando yang berjumlah kurang lebih 10 orang. Dan menurut ringkasan ini semua laporan ini, pada saat itu Danjen Kopassus Prabowo Subianto. Nah, dalam konteks itulah kemudian Komnas HAM meminta agar Jaksa Agung dan negara membentuk pengadilan HAM. Hasilnya DPR pada tahun 2009 merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc. Nah, oleh karenanya barang ini sebenarnya tinggal direalisasikan untuk memintai pertanggungjawaban beberapa mereka yang harus bertanggung jawab. Dalam hukum itu kan ada azas namanya nebis in idem. Jadi kalau sudah diadili, tidak bisa diadili dua kali, ya. Dan saya kira dalam hal ini sudah diadili oleh Mahkamah Militer Tinggi dan itu adalah peradilan yang diakui di dalam hukum di Indonesia. Dan kalau di dalam hukum militer, kalau ada anak buah itu misalnya melakukan pelanggaran, itu 2 tingkat di atasnya yang harus bertanggung jawab, ya. Dan ketika itu sudah ada komando. Bahkan Pak Prabowo ketika itu, meskipun tidak pernah memerintahkan, mengatakan saya bertanggung jawab secara moral, ya, ketika itu. Dan saya perlu koreksi bahwa Pak Prabowo itu diberhentikan dengan hormat oleh Presiden, bukan oleh DKP, pada bulan November tahun 99 dengan tuduhan yang salah karena bertanggung jawab terhadap kerusuhan Mei. Pak Prabowo tidak bertanggung jawab terhadap kerusuhan Mei. Situ. Silakan. Ya, harus difahami tadi bahwa tadi kan Saudara Fadlizon mengatakan azas nebis in idem. Nah, itu kan bagi bawahannya ya, pamennya ya, atau mungkin prajurit. Nah, bagi yang Prabowo sendiri kan belum kan. Jadi nebis in idem itu adalah suatu peristiwa yang diadili gitu ya. Tidak terlibat bagaimana? Nah, sekarang begini, sekarang saya tanya. Ada orang mencuri. Anda tadi kan ada orang potong, tunggu dulu. Ada orang mencuri. Sekarang tapi kemudian ada yang mengaku, kemudian harus bertanggung jawab. Satu-satu, gitu. silakan. Nah, Silakan Anda dulu. Sekarang begini. Dalam konteks nebis in idem itu nggak tepat yang tadi itu. Nah, oleh sebab itu makanya ini harus diungkap dong. Ya, nah, oleh makanya diungkap, ini dimintakan pertanggungjawaban. Ini proses penyelidikan, belum sampai kepada pertanggungjawaban itu pengadilan. Diungkap saja. Kan ya, begitu kalau kan? ada misalnya oleh sebab itu makanya bagaimana ini secara tuntas. Dan kemudian yang kedua, ya, ada bukti-bukti baru, yang kedua, saja, ini harus difahami juga bahwa